saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adikku, sobat kecil, pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan serta ayah bunda dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semuanya. Gimana kabar adik-adikku semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dan diberi kesehatan oleh Allah SWT, ya. Dan kita adik-adik harus pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, pada hari ini kita diberi kesehatan, pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menghirup udara yang segar di dunia ini, ya. Dan adik-adikku barakallahu fikum, tak lupa juga karena di hari-hari ini adik-adik ya, di pekan-pekan ini mungkin di daerah kita, di tempatnya Kak Wilas di Sidayu Gresik sini, atau mungkin di daerah adik-adik pun mungkin juga enggak jauh beda ya. Kondisinya mungkin ada beberapa saudara kita mungkin yang sakit, kurang sehat, mungkin batuk, pilek dan lain sebagainya. Ya, sama. Di sini pun juga demikian adik-adik. Dan tak lupa kita yang sehat jangan lupa berdoa. Ya, mendoakan kepada saudara kita yang sakit dan berdoa untuk diri kita. Ya, supaya kita diberi kesehatan. Ya, kita juga harus bersyukur, dan saudara kita yang sakit jangan lupa didoakan, ya. Didoakan. Gimana doanya? Ayo, siapa yang bisa? Doanya bebas adik-adik, bisa. Kalian berdoa pakai bahasa Arab bisa, pakai bahasa Indonesia bisa, juga pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa, ya. Kalau mau contoh meniru doa yang diajarkan oleh Rasulullah, misalnya as'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayyasfiyaka, ya, misalnya itu siapa yang kita doakan. Atau mungkin yang lainnya, ya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi, siapa yang kita doakan, misalnya isfi siapa? Namanya siapa disebut bisa, isfi Abdullah, ya antas syafi la syifaa illa syifauk sifaan la yughadiru saqama, ya, seperti itu ya. Atau doa yang lain, intinya supaya teman kita, saudara kita mungkin ya diberi kesehatan, diberi kesembuhan yang sakit, ya, seperti itu. Karena hari-hari ini adik-adikku semuanya, ya, kita yang ada di sini mungkin di daerah lain pun juga demikian, ya. Ini ujian bagi kita adik-adik ya. Ujian bagi kita mungkin yang sakit, yang sehat pun juga demikian diberi ujian. Yang sehat bisa bersyukur apa tidak, yang sakit bisa bersabar apa enggak, ya. Karena dua kunci itu kebahagiaan akan kita raih. Kita hidup di dunia, apa sih yang kita cari adik-adik ya? Supaya kita bahagia, supaya kita hidupnya nyaman. Kuncinya ada dua itu tadi, apa? Bersyukur dan bersabar. Bersyukur tatkala mendapatkan karunia dari Allah, dan bersabar tatkala mendapatkan ujian dari Allah SWT. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, di hari ini, di hari Jumat, hari yang paling mulia, adik-adik sudah membaca surat Al-Kahfi apa belum? Nah, Al-Kahfinya sudah dibaca apa belum? Ya, Kak Aulis hanya bisa mengingatkan adik-adik semuanya ya. Mungkin yang belum baca surat Al-Kahfi mungkin nanti bisa habis ini, atau mungkin nanti pas sholat Jumat, atau mungkin sampai nanti sore ya, mungkin bisa dibaca ya. Karena ada keutamaan tersendiri tatkala kita membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumatnya, ya. Bagi ayah bunda, mungkin para pemirsa, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mungkin yang berkeluarga bisa membiasakan ya, bisa membiasakan dengan anak-anak kita, mungkin setelah selesai
sholat maghrib atau sholat isya tadi malam misalnya gitu. Kalau nggak bisa selesai sholat subuh, kita baca bareng-bareng. Ayo kalian baca di sini, ayo kakaknya, adiknya dan seterusnya. Kita baca sama-sama surat Al-Kahfinya. Ya, insya Allah akan penuh berkah keluarga kita ya. Kenapa? Karena kita senantiasa mengikuti dan meniru siapa? Meneladani sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga adik-adik di hari Jumat kita juga disunahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca apa? Memperbanyak membaca sholawat. Baca apa? Sholawat. Sholawat kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena orang yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah, maka dialah nanti yang dekat dengan Rasulullah di hari kiamat adik-adik ya. Di akhirat nanti orang yang paling banyak membaca salawat, maka dia akan paling dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal mungkin adik-adik tanya, Kak Abulias gimana sih kita baca salawat? Ya. Kita baca salat mungkin ada beberapa macam adik-adik ya. Seperti kala kita mendengar nama Nabi kita disebut, maka kita dianjurkan untuk bersolawat. Gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Bisa seperti itu. Atau yang kedua misalnya gitu, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bisa juga. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Misalnya seperti itu pun juga boleh. Berarti kalau kita membaca sholawat seperti yang ada di dalam sholat pun juga boleh Kak Abulias. Iya adik-adik ya. Itu dibaca berapa kali Kak Abulias dalam sehari semalam misalnya gitu. Ya sebanyak-banyaknya. Nggak ada misalnya batasannya 10, 15, 100, 1000 nggak ada. Yang penting kita perbanyak membaca sholawat tersebut ya. Setiap kali kita mendengarkan nama Nabi kita disebut, ucapkan sholawat kepada beliau. Karena adik-adikku barakallahu fikum, kalau kita senang terhadap seseorang, senang terhadap sesuatu, kita sering menyebutnya, kita sering menceritakannya ya. Oleh karena itu tatkala kita mengaku cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga sering menyebut beliau ya, sering mengucapkan salawat kepada beliau ya. Gampang insyaallah. Gimana tadi bacanya? Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad ya. Atau seperti yang ada dalam salawat ketika dalam salat, namanya salawat Ibrahimiyah ya. Sudah hafal apa belum? Insya Allah sudah hafal adik-adik ya. Anak yang solih dan solihah ketika belajar sholat pasti akan membaca namanya salawat ya. Dan supaya tidak lupa ketika sholat harus senantiasa dibaca. Iya apa enggak? Karena ada adik-adik ya, ada di antara mungkin di antara kalian ya kalian pernah jumpai juga. Dia belajar sholat, misalnya kelas 2, kelas 3, kelas 4, bahkan kelas 5. Tatkala sholat itu nggak dibaca, hanya gerak ikut gerakannya imam. Kalau imamnya takbir ikut takbir, sujud, ruku, dan lain sebagainya. Cuma gerak ikut gerakan, tapi bacaannya nggak dibaca. Iya, ada apa enggak? Coba siapa yang ketika sholat hanya gerakannya saja, nggak baca, tanpa ada bacaan? Nah, kita perbaiki adik-adik ya. Kita perbaiki, jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu. Kenapa? Karena sholat itu adalah satu amalan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah SWT ketika di hari kiamat nanti ya. Akan diperiksa, akan diteliti sholatnya. Barang siapa yang sholatnya nilainya bagus ya, maka seluruh amalan yang lain akan dianggap bagus, akan dianggap baik adik-adik. Tapi sebaliknya, barang siapa yang sholatnya tidak baik, sholatnya enggak mencontoh sholatnya Rasulullah, maka seluruh perbuatan yang lain dianggap jelek,
dianggap buruk adik-adik. Ya, seperti itu. Oleh karena itu sholat, jangan lupa ya, sholat dijaga. Karena sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat, maka bisa jadi dia nanti akan hilang Islam dari dalam dirinya. Kalau Islam hilang dari diri kita, maka berarti kita termasuk orang apa adik-adik? Orang kafir. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga Allah SWT menjaga kita dari itu, menjauhkan dari kita dari perbuatan itu. Nah, oleh karena itu tugas kita ayah bunda ya senantiasa mengingatkan putra dan putri kita untuk sholat, ya, menjaga sholatnya. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan mereka. Nak, sudah sholat apa belum? Nak, ya sudah azan, segera persiapan dan seterusnya. Ya, diingatkan, jangan terus dibiarkan. Nah, sudah dibilangin Kak Abilas, masa sekali, 2 hari, sehari, 2, tiap hari bilangin terus, misalnya seperti itu, tidak apa-apa. Ya, tatkala kita setiap hari bilangin, tatkala setiap hari kita mengingatkan mereka, kita dapat pahala. Ya, adik-adik juga bisa mengingatkan mungkin saudaranya, Mas, sudah sholat apa belum? Mas, ayo kita segera sholat dan lain sebagainya. Ya, adik-adik ya. Bisa insya Allah ya. Jangan biarkan saudara kita mungkin waktunya sholat nggak sholat adik-adik ya. Masa nanti kita ingin punya saudara nggak masuk surga nanti ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, pada kesempatan hari ini sesuai mungkin yang ada di layar kaca adik-adik ya, kisah Ashabus Sabt. Adik-adik pernah dengar apa belum kisah Ashabus Sabt? Apa sih Ashabus Sabt itu? Hari ini kita insya Allah akan belajar bersama adik-adik ya. Ashabus Sabt. Adik-adik bisa dibuka di dalam Al-Quran ya adik-adik. Ashabus Sabt ini dikisahkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran ada 2 tempat kalau nggak salah adik-adik ya. Di dalam surat Al-Baqarah ya, di juz 1 ayat 65 atau berapa. Kemudian di dalam surat Al-A'raf. Adik-adik mungkin bisa dibuka surat Al-A'raf ya sama Kak Bulias, nanti kita baca bareng-bareng ya, kita pelajari bareng-bareng. Surat Al-A'raf ayat 163. Adik-adik sudah siap? Al-A'raf ayat 163. Kak Bulias baca ya. Kita baca bareng-bareng. Nanti adik-adik bisa dibaca di rumah ya. Siap adik-adik? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbitun wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Artinya bagaimana? Artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel. Siapa yang disuruh ini adik-adik ya? Siapa yang disuruh bertanya? Rasulullah. Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dan diperintahkan was'alhum, tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tanyakan kepada mereka orang-orang Yahudi yang di sekitar Madinah adik-adik ya. Tanyakan kepada mereka tentang kisah Bani Israel ya, yang tinggal di sebuah negeri. Di sebuah negeri. Negerinya apa namanya? Negerinya itu namanya adik-adik, namanya Ailah. Ailah itu suatu negeri yang terletak di antara Mesir dan Makkah. Antara mana tadi? Mesir dan Makkah. Berarti Mesir di Afrika, Makkah atau Arab Saudi di Asia. Jadi itu namanya di Laut Merah. Kalau negeri kita menyebutnya Laut Merah. Kalau orang-orang Arab menyebutnya
Bahrul Ahmar. Sama terjemahnya lah ya, Laut Merah. Kalau orang-orang barat namanya apa? Red Sea gitu ya. Ya, Laut Merah juga. Kenapa sih disebut Laut Merah, adik-adik? Apa warna airnya merah? Ada yang pernah ke sana? Pernah melihat Laut Merah? Warnanya merah gitu? Konon ceritanya macam-macam, adik ya. Dulu ada yang bercerita laut disebut Laut Merah karena di situ ada darah banyak sekali, darah makhluk hidup yang mati atau burung atau apa dan seterusnya. Itu cerita saja ya, tapi kemudian ada juga yang menyebutkan karena ini, karena itu dan lain sebagainya. Itu dulu sekali. Tapi sebenarnya adik-adik, air Laut Merah dengan laut yang lain itu nggak ada bedanya, sama. Rasanya juga asin ya adik-adik ya. Namanya air laut. Kemudian warna pun juga nggak jauh beda. Akan tetapi yang membedakan permukaannya. Permukaan air Laut Merah itu kelihatan kemerah-merahan karena para ilmuwan meneliti karena ada sesuatu yang berkembang di situ, atau mungkin ada bebatuan yang ada di bawahnya, atau mungkin ada apa dari pegunungan apa dan seterusnya. Ya. Sehingga kelihatannya agak merah-merah dikit itu. Makanya disebut dengan Laut Merah. Ya, kalau nggak salah seperti itu adik-adik. Nanti bisa tanya-tanya nanti ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, Rasulullah Muhammad SAW disuruh bertanya kepada siapa tadi? Orang-orang Yahudi di Madinah. Tanya tentang apa? Tanya tentang Bani Israel, sebuah kaum yang tinggal di negeri Ailah, negeri di pinggiran pantai Laut Merah, ya. Negeri itu adik-adik subur sekali, ya. Negeri yang subur, tanamannya kurma, ya. Jadi panennya berlimpah, namanya subur, ya. Tumbuh-tumbuhannya mungkin seger, ketika berbuah, buahnya masya Allah enak sekali mungkin ya, dan seterusnya, dan banyak jumlahnya. Jadi warga di segitu, ya, orang-orang yang tinggal di situ itu hidup dengan sejahtera, dengan bahagia, dengan panen kurma yang begitu banyaknya. Nah, selain itu adik-adik, selain itu mereka juga bekerja sebagai nelayan. Nah, apa itu nelayan adik-adik? Ya, orang yang pekerjaannya apa? Cari ikan, entah itu mancing, entah itu jaring, entah itu mungkin dijala, atau mungkin apalah itu. Sampai sekarang kalau orang-orang sini namanya miang ya. Orang-orang mana sini? Gresik, Lamongan, mungkin ke sana Tuban itu namanya miang. Kak Bujas pernah itu pergi ke TPA Brondong sana ya, Lamongan sana. Kapalnya gede-gede, ikannya banyak sekali. Ya, ada ikan dari yang paling kecil sampai ikan besar. Ikan pari, ikan yang pari itu besar, diangkat mungkin 2 orang itu keberatan. Ya, ada seperti itu. Ya, itulah kekayaan yang Allah berikan kepada manusia. Ya, akan tetapi adik-adikku barakallahu fikum, mereka tatkala penduduk Ailah tadi, selain mereka itu bertani, ya, bertani kurma dan sebagainya, sebagian mereka juga mencari ikan. Akan tetapi adik-adikku barakallahu fikum, pada zaman dahulu, ya, mereka itu masih menganut ajarannya siapa? Ajarannya Nabi Musa dengan kitab Tauratnya. Nah, dulu menurut cerita ya, mereka itu disuruh beribadah di hari Jumat adik-adik, seperti kaum muslimin, seperti kita ketika hari Jumat itu ada ibadah yang agung di hari Jumat, yaitu sholat Jumat. Tapi mereka dulu disuruh beribadah, mengkhususkan 1 hari untuk beribadah kepada Allah SWT di hari Jumat. Akan tetapi namanya Bani Israel adik-adik, ya, orang-orang Bani Israel itu diberi kelebihan oleh Allah SWT, kecerdasan, akan tetapi kelebihan itu tidak digunakan untuk bersyukur kepada Allah. Ya, akan tetapi mereka sering menentang dan melanggar aturan Allah SWT. Coba bayangkan, sama Allah SWT melalui Rasulnya disuruh beribadah di hari Jumat, mereka masih menawar. Kenapa hari Jumat? Kita
pengennya hari Sabtu saja, karena Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan alam semesta ini pada hari Sabtu. Kita inginnya ibadah hari Sabtu, nggak usah hari Jumat. Nah, nawar adik-adik ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun juga mengabulkan. Sudah hari Sabtu akhirnya. Nah, kalau hari Sabtu mereka itu tidak boleh mencari ikan ke laut. Pada hari Sabtu mereka beribadah, ya, nggak boleh, tidak boleh mencari ikan di laut. Nah, lanjutan dari ayat tadi, sampai lupa Kak Blias ya. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang sebuah negeri apa tadi namanya? Ailah, yang dekat dengan laut. Laut apa tadi? Laut Merah. Nah, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari Sabtu, pada hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku atau berbuat fasik. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, mereka ternyata tatkala sudah meminta kepada Allah pada hari Sabtu untuk beribadah, ya, akan tetapi sebagian mereka tatkala diberi ujian oleh Allah SWT, mereka meninggalkan ibadah dan mulai melanggar aturan Allah. Nah, apa bentuk ujiannya? Ikan-ikan itu tatkala pada hari Sabtu sangat banyak sekali, terapung-apung di atas permukaan laut. Banyak sekali, dari ikan kecil, sedang, besar, mungkin banyak ya, banyak sekali. Jadi kalau orang bawa jaring mungkin gini saja mungkin sudah dapat banyak, atau mungkin ngambil pakai tangan bisa, ya, seperti itu, karena saking banyaknya adik-adik. Nah, akan tetapi mereka nggak berani awalnya. Saya kalau mau ngambil nanti berarti melanggar perintah Allah, ya, melanggar larangan Allah, karena nggak boleh mencari ikan pada hari Sabtu. Nah, wah, awas besok ini hari Ahad nanti kita tangkap, kita panen raya ini. Hari Sabtu ternyata banyak. Begitu hari Ahadnya mereka ke pantai, loh, kok nggak ada ya ikannya? Kemana ikannya? Ya, ikannya pada pergi. Nah, hari Sabtu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pun juga demikian, sepi sekali lautnya dari ikan-ikan yang ada. Ternyata besoknya hari Sabtu ketika dilihat, banyak sekali. Nah, ini adik-adik, ini adalah ujian yang berat bagi mereka. Ya, seperti itu. Apakah mereka bersabar dengan ujian itu? Apakah mereka melanggar? Ternyata adik-adikku barakallahu fikum, pekan demi pekan, hari Sabtu berlalu, Sabtu berikutnya berlalu, Sabtu berikutnya, ternyata setiap hari Sabtu banyak ikannya. Kayak mereka punya apa namanya, mungkin mereka tahu, ini hari Sabtu, hari libur kita bisa bersantai-santai ke laut, ke permukaan, ayo kita berbondong-bondong. Karena mereka orang-orang Bani Israel itu dilarang oleh Allah SWT untuk mencari ikan. Mungkin gitu ya adik-adik ya. Akhirnya banyak sekali. Begitu hari Sabtu selesai, awas, ayo kita pergi, kita sembunyi, kita masuk ke dalam laut dan seterusnya. Dan ketika hari Ahad, Senin, Selasa sampai hari Jumat, sepi sekali, nggak ada ikannya. Nah, akhirnya adik-adik, akhirnya mereka mulai berpikir. Nah, akhirnya mereka mulai berpikir, mengotak-atik, membuat rekayasa bagaimana supaya dapat ikan tapi nggak melanggar perintah larangan Allah. Ini orang-orang Bani Israel, sikap-sikap mereka yang tidak boleh kita tiru, nggak boleh ikut-ikutan mereka. Bagaimana kisahnya? Bagaimana tipu daya mereka? Bagaimana rekayasa mereka supaya bisa mendapatkan ikan yang banyak? Nah, akhirnya mereka Jumat
hari Jumat, mungkin hari Jumat sore ya, mungkin selepas sholat asar atau selepas sholat asar, mungkin sehabis asar atau habis duhur, mereka memasang jaring. Ada yang masang jebakan begini, ada yang masang begini dan seterusnya, bikin lubang di pantai ya, dan seterusnya. Buat apa jaringnya, buat apa pancingnya, buat apa ini dan seterusnya dipasang hari Jumat, supaya ikan yang hari Sabtu keluar tatkala ikannya pada keluar, mereka akan terjebak, mereka akan terperangkap, terkena dengan pasangan-pasangan mereka tadi. Buat apa mereka buat lubang dan seterusnya? Lubang itu di pinggir pantai, kita digali sama mereka, tatkala ombak ke pantai seret, nanti apa? Lubang-lubang itu terpenuhi ikan, tatkala balik akhirnya ada yang ketinggalan di lubang-lubang yang ada dan seterusnya. Nah, ternyata adik-adik barakallahu fikum, ikan-ikan itu yang tidak tahu mereka masang jala, masang jaring, masang jebakan, masang ini, begitu hari Sabtu datang mereka berduyun-duyun ke atas permukaan dan lain sebagainya, banyak sekali seperti hari-hari Sabtu sebelumnya. Mereka nggak tahu kalau siapa orang-orang Bani Israil yang di Ailah tadi sudah masang jaring-jaring jebakan dan perangkap. Akhirnya mereka banyak sekali yang tertangkap ikannya, ya, banyak sekali yang kena jaring, kena pancing, kena lubang masuk di situ dan lain sebagainya. Nah, begitu hari Sabtunya orang-orang Ailah tadi, mereka ya ibadah, mereka nggak ngapa-ngapain. Mungkin hanya mereka ngelihat dari kejauhan saja, oh ikannya nanti kena, kapok kamu nanti ya. Ya, karena kamu kemarin nggak keluar, sekarang Sabtu keluar tak pasang perangkap, mungkin gitu ya. Ya sudah kena akhirnya. Nah, akhirnya begitu hari Ahad pagi, mereka langsung, penduduk Ailah itu langsung berbondong-bondong ke lautan, panen raya, ngambil ikannya banyak dan seterusnya, dapatnya banyak sekali. Nah, itu terjadi berulang kali adik-adik, bukan hanya satu kali saja. Sabtu berikut, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nggak ada ikannya, sepi sekali. Hari Sabtu banyak lagi, kejaring lagi, kena perangkap mereka lagi dan seterusnya. Berlalu mungkin kena dia melanggar Sabtu berikutnya. Akan tetapi adik-adik barakallahu fikum, orang-orang penduduk Ailah itu terbagi menjadi 3 kelompok akhirnya. Berapa adik-adik? 3 kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang mereka melanggar itu tadi, yaitu mereka menebar jaring, masang perangkap-perangkap di hari Jumat, hari Sabtunya mereka beribadah, hari Ahadnya mereka panen ikan tadi. Itu kelompok pertama yang melanggar aturan Allah. Kelompok yang kedua ini orang yang menasihati mereka, nggak mau melanggar. Mereka mengatakan, wahai saudaraku, jangan lakukan itu nggak baik, itu melanggar aturan Allah, itu rekayasa, itu tipu daya, ya, itu bujuin, misalnya begitu ya, itu bujuin, ya, itu rekayasa, itu tipu daya. Kalian sebenarnya ya cari ikan pada hari Sabtu, tapi kalian masangnya di hari Jumat, ngambilnya di hari Ahad. Itu salah, itu dosa. Jangan lakukan seperti itu, tinggalkan itu. Kelompok yang kedua menasihati seperti itu. Dinasihati, mereka masih mengulang. Dinasihati, masih ngulangi lagi. Dan semakin hari semakin banyak orang yang melakukan seperti itu, pelanggaran. Berarti kelompok 1 itu termasuk kelompok yang banyak. Kelompok 2 ini yang jumlahnya sedikit. Mereka menasihati, mereka melarang, mereka mengingatkan kelompok yang melanggar aturan Allah tadi. Terus yang kelompok ketiga gimana, Kak? Kelompok ketiga adik-adik, kelompok ketiga ini orang yang mereka nggak melanggar di hari Sabtu dan mereka juga tidak menasihati orang-orang yang melanggar.
Sudah acuh tak acuh, sudah biarin saja. Urusan mereka mau melanggar mau apa sudah biarin. Nggak mau ngurus, nggak ngereken misalnya gitu adik-adik ya. Bahkan kelompok yang kedua, yang ketiga ini nanya, ngomong kepada kelompok kedua yang memberi nasihat di ayat 164. Kita baca adik-adik ya, 164. Wa idh qalat ummatum minhum. Nah, kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini mereka berkata kepada kelompok yang kedua. Ya. Kami ulangi. Kelompok satu tadi kelompok yang melanggar. Kelompok yang melanggar, mereka mencari apa? Menaruh, memasang jaring, perangkap dan seterusnya di hari apa? Di hari Jumat, kemudian manennya di hari Ahad. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua yang menasihati, yang bilangin itu nggak baik, jangan dilakukan dan seterusnya. Kelompok yang ketiga ini yang nggak ngereken tadi adik-adik ya. Kelompok ketiga ini justru bertanya, justru ngingatkan kepada kelompok yang kedua, ya. Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adaban syadida, ya. Wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka mengatakan adik-adik, kenapa kalian kok mengingatkan? Kenapa kalian menasihati orang-orang sebuah kaum yang kaum itu akan dihancurkan oleh Allah, kaum itu akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang keras? Sudah biarin saja mereka. Nah, seperti itu. Kelompok ketiga mengatakan seperti itu. Apa jawab kelompok dua yang beri nasihat? Ya, ma'dziratan ila rabbikum la'allahum yarji'un, ya, agar kami mempunyai alasan. Kami sudah mengingatkan kepada mereka, kami sudah melarang mereka, kami sudah menasihati, mengingatkan ini itu, akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan, ya. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah ingatkan, harapan kita apa? La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa, supaya mereka takut akan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk Ailah tadi terpecah menjadi tiga. Satu kelompok itu suka melanggar aturan Allah, kelompok kedua itu menasihati mereka, melarang mereka, mengingatkan mereka, kelompok ketiga nggak mau mengingatkan mereka pun juga nggak ikut melanggar, bahkan ngomongin siapa tadi? Kelompok kedua, sudah biarin saja mereka, nggak usah diurusin, nggak usah dinasihatin, nggak usah apa. Itu kaum kalau mereka ngelanggar, Allah akan menyiksa mereka, mengadab mereka. Nah, seperti itu adik-adik. Akhirnya pekan demi pekan berlanjut, terus berlanjut, orang-orang semakin banyak dan semakin menjadi-jadi. Kelompok pertama tadi, ya. Akhirnya kelompok kedua, ya sudah, kalian sudah dibilangin, kalian sudah diingatkan, akan tetapi kalian tidak mau mengikuti nasihat kami, nggak mau mengikuti arahan kami. Sudah, kami nggak mau bertetangga dengan kalian. Akhirnya dibikinlah pembatas, pasang tembok. Sudah, itu ya kelompok sana, kelompok kami di sini. Ya, karena kelompok kami, kelompok yang kedua ini tinggal di sebelah sini, kamu sebelah sana. Sudah dipasang pembatas. Menurut cerita seperti itu. Dipasang pembatas apa? Supaya mereka orang-orang yang jahat sudah kumpul di sana. Kita kelompok yang baik, karena sudah dinasihati, sudah dibilangin, ternyata mereka tidak ngubris. Ternyata mereka tidak mengikuti arahan dan nasihat di kelompok kedua tadi. Nah, akhirnya adik-adikku barakallahu fikum, ya, di dalam ayat berikutnya, ayat 165, ya. Kita baca berikutnya adik-adik ya, ayat 165.
falamma nasu ma dzukkiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ayat 165. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, ya mereka tidak menghiraukan nasihat kelompok kedua tadi, kami selamatkan orang-orang yang melarang, orang yang berbuat jahat, ya. Jadi kelompok dua diselamatkan oleh Allah SWT. Kelompok yang memberi nasihat, kelompok yang menasihati, mengingatkan dan menegur perbuatan salah mereka. Kemudian adik-adikku barakallahu fikum, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras. Siapa yang zalim tadi? Kelompok pertama. Kenapa disebut zalim? Karena mereka melanggar perintah atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka disiksa dengan siksaan yang keras disebabkan mereka berbuat fasik. Apa siksanya adik-adik? Diapakan oleh Allah SWT? Diturunkan batu, diturunkan hujan api, atau apa? Ayat berikutnya, falamma atau mana tadi ya? Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Hukuman Allah ini belum pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya adik-adik, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah mereka bersikap sombong, mereka menolak kebenaran, mereka menolak nasihat yang disampaikan oleh kelompok kedua tadi, ya, kami katakan kepada mereka, jadi Allah menghukum mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian itu kera-kera yang hina. Adik-adikku barakallahu fikum, bayangkan itu, mereka akhirnya dirubah wujudnya menjadi kera. Menjadi apa? Kera. Nah, bayangkan manusia kemudian melanggar larangan Allah SWT, ya, mereka dihukum, dirubah wujud mereka menjadi kera. Kalian pernah lihat kera? Monyet? Ya, pernah lihat? Ya, seperti itu. Mereka dihukum oleh Allah SWT menjadi kera. Ya. Di kitab-kitab tafsir dijelaskan juga, para ulama menjelaskan bahwasanya kelompok ketiga pun juga dihukum oleh Allah SWT. Allah selamatkan kelompok kedua, tapi Allah menghukum kelompok pertama. Kenapa? Karena mereka melanggar. Kelompok kedua diselamatkan, kenapa? Karena mereka memberi nasihat, mereka mengingatkan, itu perbuatan salah, jangan dilakukan, ya. Mereka menasihati, mereka juga nggak ikut-ikutan. Kelompok ketiga sudah dibiarin saja, mereka berbuat apa dibiarin, sudah terserah, Allah nanti yang mengurus, misalnya seperti itu, ya. Ternyata kelompok ketiga pun juga terkena hukumannya. Kenapa? Karena membiarkan orang-orang berbuat jahat. Nah, oleh karena itu adik-adikku barakallahu fikum, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut apa? Tatkala ada orang yang berbuat jelek, orang berbuat durhaka kepada Allah, kita ingatkan, kita nasihati, ya. Misalnya adik kita makannya pakai tangan kiri, adik, ya, makannya pakai tangan kanan, adik, ya. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan kita makannya pakai tangan kanan. Diingatkan. Besok kok gitu lagi, diingatkan juga. Jangan dibiarin, ya, jangan dibiarkan. Ayah bunda pun juga demikian. Tatkala melihat anaknya
mungkin makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, misalnya gitu, diingatkan, nak, pakai tangan kanan, ya, ingat tangannya tatkala makan, ya, diingatkan. Atau mungkin perbuatan yang lain yang itu melanggar perintah, melanggar larangan Allah SWT, diingatkan. Anaknya nggak pakai jilbab, ya, sudah dewasa nggak pakai jilbab, nggak menutup aurat, diingatkan. Nah, Kak misalnya gitu, atau Mbak sudah besar, kalau keluar harus pakai jilbab, menutup auratnya, ya, seperti itu. Dibiasakan, diingatkan. Jangan terus dibiarkan, ya. Kenapa? Kalau dibiarkan, mungkin kita bisa menjadi kelompok ketiga tadi. Wis terserah, biar dia sendiri yang melanggar dia. Kalau dihukumi Allah, ya biar dia sendiri. Jangan, ya. Tapi diingatkan. Kalau kita cuek kepada mereka, nggak mau ngurus misalnya gitu, ya, dibiarin saja. Khawatir kita juga terkena adik-adik. Ya, terkena apa? Terkena hukumannya. Nah, balik ke cerita tadi adik-adik, ya. Akhirnya orang-orang tadi, orang-orang Ailah yang kelompok pertama yang melanggar larangan Allah SWT untuk mencari ikan di hari Sabtu, akhirnya dirubah wujud mereka menjadi kera-kera yang hina. Nah, keesokan harinya kelompok kedua tadi, ya, kelompok kedua itu melihat ke pembatas, ya, pembatas antara rumah-rumah atau kelompok kedua, kelompok pertama tadi. Kok tumben nggak ada orang yang berlalu lalang? Kok tumben nggak ada suara mereka mencari ikan? Akhirnya mereka mengintip dari tembok pembatasnya tadi. Mereka kaget sekali. Kok banyak sekali kera-kera yang ada? Padahal sebelumnya nggak ada kera. Ini semuanya bertebaran kera berlalu lalang, nggak ada manusia satupun, ya, semuanya menjadi kera. Akhirnya mereka baru sadar, berarti ini azab Allah yang datang, ya, karena mereka melanggar larangan Allah SWT. Akhirnya mereka menjadi kera. Dan adik-adikku barakallahu fikum, mereka menjadi kera itu sama kelompok yang kedua tadi. Dibilangin lagi, diajak ngomong lagi, dulu kan sudah kita bilangin, jangan lakukan itu, akhirnya kamu jadi kera, ini mendapatkan siksaannya. Tapi kera-kera itu nggak bisa ngomong adik-adik, ya, meskipun dulunya manusia disulap sampai dihukum sama Allah SWT menjadi kera, mereka nggak bisa ngomong, mereka hanya bisanya menangis, ya. Mereka bisanya hanya menangis. Nah, apakah manusia-manusia setelahnya itu juga berwujud kera? Apa keturunan-keturunan berikutnya apa juga berwujud kera? Ternyata adik-adikku barakallahu fikum, kera-kera itu orang-orang Ailah tadi hanya bertahan 2 atau 3 hari, habis itu sudah meninggal, ya, semuanya mati. Apa tadi? Semuanya mati. Jadi nggak ada ceritanya manusia dari keturunan kera, nggak ada, ya, nggak ada. Kalau kalian mungkin pelajaran IPA adik-adik, ya, mungkin ada teori evolusi Darwin itu, ya, mungkin manusia itu merupakan anak keturunan kera. Nah, itu salah sebenarnya, salah. Ya, biarlah kalau seandainya mereka mengatakan gitu, kalian keturunannya kera, tapi kami adalah keturunannya Nabi Adam alaihissalam, ya. Adik-adik mau dibilangin kalian keturunannya kera gitu, mau tak? Nggak mau tentunya, ya. Itu mereka saja, ya, itu salah, ya, salah anggapan bahwasanya manusia itu berasal dari keturunan kera, itu salah. Dari mana asalnya? Itu mengingkari adanya siapa? Adanya Allah SWT. Kalau seandainya teori mereka benar bahwasanya manusia itu sudah berasal dari kera, terus kera-kera itu dari dulu sampai sekarang juga kera terus, nggak berubah menjadi manusia. Terus kalau seandainya mengadakan evolusi manusia dari zaman dulu sampai sekarang, kok nggak evolusi lagi, berubah menjadi apa gitu, ya?
Makanya salah teorinya itu, ngaco adik-adik ya. Seperti itu. Makanya jangan sampai percaya, jangan sampai dimasukkan dalam hati. Kablas kalau kita sekolah kok diajarin seperti itu. Ya hanya sekedar pengetahuan saja, tapi jangan dimasukkan dalam hati. Kita sebagai seorang muslim harus mengakui bahwasanya kita adalah keturunan siapa? Nabi Adam, bukan keturunan kera. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, begitulah mungkin kisah dari Ashabus Sabt ya. Kenapa disebut Ashabus Sabt? Ashab itu adalah ya saudara atau orang-orang yang as-sabt, yang apa adik-adik? Yang dilarang pada hari Sabtu mencari ikan, seperti Ashabul Fil. Ya, Ashabul Fil itu orang-orang yang memiliki gajah, pasukan bergajah. Ashabul Ukhdud dan seterusnya. Ini Ashabus Sabt, yaitu orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu tidak boleh mencari ikan, akan tapi mereka bukan hanya sekedar melanggar adik-adik, tapi melakukan tipu daya, melakukan tipu muslihat ya. Kalau ditanya, loh siapa yang melanggar? Saya nggak melanggar, saya hanya menebar jaring di hari Jumat, saya ngambil ikannya di hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu kami tuh di masjid semua misalnya gitu. Nah itu namanya rekayasa adik-adik. Sebenarnya mereka itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seperti itu pelanggarannya mungkin double adik-adik ya, bisa dikatakan double. Melanggar hari itu dan mengadakan apa? Rekayasa, tipu daya. Itu bahaya, lebih bahaya lagi adik-adik. Ya, menganggap perbuatannya itu baik tapi sebenarnya itu jahat sekali. Ya, seperti itu. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai meniru sikap dari mereka ya, orang-orang Ailah, orang-orang yang tinggal di daerah sana. Emangnya sekarang juga ada kah orang-orang keturunan mereka? Keturunan mereka orang-orang Ailah, maksudnya orang-orang ya orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang itu mereka pun juga sikap-sikapnya seperti itu ya. Itu kaumnya Nabi Musa. Banyak kisah tatkala mereka itu diberi perintah begini, masih begini dan seterusnya ya. Mungkin suatu saat nanti kita akan berkisah tentang peristiwa yang ada di awal-awal surat Al-Baqarah ya. Mungkin kenapa dinamakan surat Al-Baqarah, mereka disuruh nyembelih sapi betina dan seterusnya ya. Mungkin ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan ya adik-adik barakallahu fikum. Nah, kemudian mereka suka melanggar janji kepada Allah, janji kepada manusia ya. Kita sebagai orang beriman jangan sampai melanggar janji adik-adik. Kalau kita sudah berjanji, tepatilah janjinya. Janji kepada Allah lebih-lebih lagi ya. Kalau kita berjanji kepada manusia, kita saja adik-adik kalau dijanji teman kita, Ahmad besok ya tak kasih misalnya jajan, tak kasih ini, tak bawakan mainan ini, ternyata besoknya enggak. Gimana perasaan kita? Ahmad besok liburan tak ajak ke Surabaya ya, kebun binatang kita lihat kera misalnya gitu. Kita lihat ini itu dan seterusnya. Ternyata enggak diajak, hanya janji-janji tok. Bagaimana perasaan kita? Seneng? Enggak seneng tentunya. Ya, demikian juga tatkala kita berjanji, jangan menyelisihi janji kita. Ya. Oleh karena itu adik-adikku barakallahu fikum, kalau kita mungkin nggak bisa memenuhi janji, jangan suka berjanji. Jangan suka menjanjikan sesuatu kepada teman kita. Kalau seandainya kita nggak siap untuk memenuhi janjinya, mendingan kita mungkin nggak berjanji, begitu punya kasih teman kita, kasih ini. Ayo kita pergi ke misalnya ke toko atau ke warung, kita traktir misalnya seperti itu ya, bisa seperti itu ya. Tadi yang kedua adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil tadi, yang tadi sudah Kak Ulis juga sampaikan, jangan tinggal diam kalau ada orang yang
melanggar aturan Allah, diingatkan, ya, diingatkan. Kita bisa mengingatkan, ya. Kalau kita misalnya Kak Abulas, kita anak kecil, kemudian ada orang yang gede melanggar aturan Allah, kita mengingatkan, takut nanti kalau di apa dan seterusnya. Paling tidak adik-adikku barakallahu fikum, hati kita mengingkari perbuatan itu, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberi kaidah. Apa itu kaidahnya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, sebuah kejelekan, sebuah perbuatan yang itu melanggar aturan Allah SWT, rubahlah itu dengan kekuatan kalian, dengan tangan kalian, ya. Maka kalau tidak bisa, dengan tangan nggak kuat, nggak berani, nggak punya kekuatan, maka fabilisanihi, maka dengan lisannya dinasihati yang baik, ya. Kalau menerima nasihat kita, alhamdulillah, karena petunjuk di tangan Allah SWT. Kalaupun nggak menerima juga nggak apa-apa, namanya petunjuk di tangan Allah. Kita hanya sekedar menyampaikan, diingatkan, ya. Jangan tercuek kayak kelompok ketiga tadi. Kita jadi kelompok kedua, diingatkan, dinasihati sekali, 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa berkali-kali kita nasihati, ya. Batu yang begitu keras, tatkala ketetesan air, tes, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, batu itu lama-lama apa adik-adik? Akan lubang kecil. Mungkin bisa, batu itu bisa pecah mungkin, ya, karena sudah saking lamanya. Demikian juga kita adik-adik, tatkala kita menasihati, ya, sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin nanti lama-lama dia akan sadar, ya. Mungkin sadarnya kita sudah meninggal dunia baru sadar atau apa dan seterusnya, kita nggak tahu. Hidayah di tangan Allah SWT, ya, seperti itu. Kalau seandainya lisan juga nggak bisa, Kak, kita pakai tangan nggak kuat, pakai lisan juga nggak berani. Masa kita anak-anak menasihati orang yang sudah gede misalnya gitu, kita nggak berani. Ingkarilah dengan hati, ya. Hati kita mengingkar, oh itu perbuatan yang nggak baik, itu perbuatan yang jelek, jangan sampai ikut-ikutan, ya, seperti itu. Nah, itu mungkin beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ashabus Sabt, ya, orang-orang yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah SWT untuk memegang teguh ajaran Rasulullah, ya. Kita mengamalkan sunnah Rasulullah, kita menjalankan syariat Allah SWT, supaya nanti kita akan dikembalikan oleh Allah SWT di kampung tempat tinggal kita yang sebenarnya. Kita balik ke kampung asal kita. Dulu bapak dan ibu kita berasal dari surga, dan harapan kita nanti akan balik ke surga kembali, seperti bapak ibu dulu kita, yaitu Adam dan Hawa, tinggal di surga, ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kita jalan menuju surga, adik-adik, ya. Itu harapan kita semuanya, harapan Kak Budias, harapan adik-adik semua, harapan orang tua, dan harapan semuanya adik-adik, ya. Kita berharap, berusaha, dan berdoa. Cukup sampai di sini dulu, ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insyaallah di pertemuan depan.